memanas nih. Walaupun kita lagi di 2022, tapi udah panas banget kayaknya untuk 2022. Tapi AG sudah mencoba untuk membaca yang sampai sekarang hampir 30.000 lebih lah garis tangan yang AG bacain, dan verifikasinya boleh AG bilang 99% itu ke arah yang benar dengan kehidupannya orang. Halo, balik lagi di podcastnya Aunty Kamel. Nah, ini benar-benar tema kali ini out of the box banget. Pokoknya sesuatu yang di luar pikiran kita akan bahas hari ini bersama bintang tamu yang keren banget, lagi viral loh, tentang Alphard. Oh bukan ya? Ya, jadi bahas lagi sama Yanti. Tentang apa pastinya sesuatu indigo. Sebenarnya kita semua ada indigo ya. Kamu ya indigo bukan? Kecuali saya. Nah, ini adalah Mas Madiro AG. Madiro AG. Yes. Namanya kok Jepen gitu ya? Sebenarnya itu nama panggung. Nama aslinya nggak kayak gitu. Yes, itu nama panggung yang waktu pertama kali AG, sebelum viral, AG itu kan ada konten penelusuran. Jadi kalau kita konten penelusuran kan seringan yang konon katanya jangan pakai nama asli supaya nggak bisa diguna-guna, disantet dan sebagainya. Ya ngikut aja deh. Jadi pakai satu nama yang dicari deh. Kita cari bareng bersama teman-teman. Wah, ini nama cocok nih. Karena kalau di search di Google, nama itu nggak ada. Nggak ada yang ada persamaan, itu nggak ada. Jadi itu terdiri dari beberapa kata sih. Tapi bukan Jepang, bukan? Bukan. Kayak mirip ya? Ada artinya? Artinya? Dari Madinya itu nama panggilan masa kecil. Jadi kalau teman-teman nama Eji itu taunya Eji itu namanya Madi. Habis itu dari Madi Hiro itu kalau Eji nggak salah setia ya, kalau nggak salah. Kalau Eji-nya itu Eji kurang ingat sih nama lengkapnya. Eji itu dari Jepang itu juga ada artinya. Ada kan? Yes, ya. Jadi Madi Hiro Eji, jadi Madiro Eji. Waduh, Madiro Eji. Keren loh namanya. Dengan inspirasi yang luar biasa. Nah, cerita dong gimana sih? Tadi aku juga sempat nanya ya. Gimana merasakan gitu loh. Ini gua anak indigo gitu loh. Oke. Jadi gini Yanti, pertama kali waktu kita cerita tentang viral dulu. Di saat Eji viral, Eji juga masih belum diri sendiri ya, masih belum menerima bahwasanya kenapa sih saya harus dipanggil indigo ke depannya gitu ya. Padahal selama ini mencoba mendenial karena Eji juga dari keluarga paranormal, rata-rata paranormal. Jadi orang tua itu paranormal? Kakek nenek lebih tepatnya. Berarti turunan? Ya, turunan. Jadi dari total keluarga Eji itu ada 10 orang termasuk Eji. Jadi 9 orang keluarga yang lain itu rata-rata ke dunia paranormal. Cuman Eji sama nenek aja yang tidak. Kalau nenek itu seperti Eji pembaca garis tangan. Gitu. Jadi dari anak indigo dan mampu akhirnya baca garis tangan. Yes, benar. Jadi garis tangan yang Eji lakuin selama ini terhadap klien itu adalah pembacaan, bukan penerawangan. Jadi itu ada keilmuannya. Meskipun ini masih terkategorikan keilmuan metafisik karena belum bisa dibuktikan secara sainsnya, tapi Eji sudah mencoba untuk membaca yang sampai sekarang hampir 30.000 lebih lah garis tangan yang Eji bacain, dan verifikasinya boleh Eji bilang 99% itu ke arah yang benar dengan kehidupannya orang. Iya, karena itu ada ilmunya. Ada ilmunya, dan bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Nah, tapi yang menarik lagi selain bisa baca itu indigo ini tadi. Nah, itu kan unik menurut aku tuh, sesuatu given banget dari Tuhan tuh. Indigo itu. Ya kan? Kalau anak biasa banyak, tapi anak indigo itu kayak bisa membaca sesuatu, merasa berbeda dari yang lain. Itu bagaimana sih? Maksudnya awal mulanya kok aku tuh dapat apa gitu kok bisa yakin selain given dari turunan ya, ngerasakan diri ini ngerasa terganggu yang dengan masukan-masukan itu bisikan itu ya, melalui bisikan. Karena gini, sebenarnya gini nanti, indigo itu juga ada pro dan kontra. Bagi yang pro menganggap itu gift, pemberian dari Tuhan. Bagi yang kontra itu akan menganggap itu kecacatan mental. Cacat mental, jadi kayak cacat mental yang dengan adanya halusinasi. Nah, makanya
memverifikasinya itu saat ini sangat sulit karena belum ada keilmuan secara sainsnya untuk kategori indigo. Jadi gini, banyak makalah-makalah atau penelitian tentang anak-anak indigo yang punya kelebihan gelombang-gelombang otaknya. Memang banyak, tapi tetap akan ada logik untuk menentang itu menjadi kontra. Jadi contoh kayak segala sesuatu, hal simpelnya gini nanti. Jika ada 10 orang, 9 orang bilangin ke satu orang itu dia itu halusinasi, itu akan bisa menjadi kebenaran. Karena 9 orang ngomongin ke satu orang ya. Benar. Tapi kalau satu orang yang ngomongin ke 9 orang yang halusinasi, belum tentu benar. Nah, itulah kira-kira satu kiasan kecil lah ya. Karena perbandingan anak indigo itu tidak sebesar perbandingannya umat manusianya. Jadi baik kalau dikumpulin, contoh ya, anak indigo dikumpulin seluruh dunia itu, anggaplah paling banyak 100.000 orang, dibanding miliaran orang yang tidak nampak, itu menganggap itu nggak nampak. Itu analoginya sih sebenarnya. Makanya kenapa muncul yang wah indigo ini nggak benar dan sebagainya. Karena berbalik lagi, penempatan dulu yang pertama, pro dan kontranya. Setelah itu, setelah kita bicara tentang pro, kita baru bisa jelasin indigo itu apa. Karena kalau kita bicara tentang indigo terhadap yang kontra, nggak akan nyambung. Iya, nggak nyambung. Karena nggak masuk logik. Betul, makanya saya duduk di sini, saya mau menyambungkan diri. Benar. Saya kepengen banget masuk ke dunia hayalan anak indigo. Iya, benar. Nah, jadi gini. Sekarang kita seakan-akan pro lah gitu. Gini. Nah, gimana sih itu? Jadi kita kalau cerita indigo itu banyak jenis. Indigo itu ada 9, yang secara umumnya, yang harfiah indigonya itu ada 9 dari penelitian. EG termasuk indigo precognition. Nah, kalau indigo precognition itu adalah indigo yang bisa melihat gelombang yang akan terjadi di masa depan. Gelombang yang akan terjadi. Dan melihatnya, konteksnya itu bukan dengan sengaja melihat. Bukan penerawangan, tapi yang dia lewat di depan EG, yang EG tangkap gambarnya, dan EG realisasikan berupa gambar kalau di EG. Nah, itu yang kelebihan EG di precognition. Nah, tapi kan ada indigo mediumship yang bisa dirasukin, indigo interdimensional yang bisa merasakan gelombang-gelombang gaib, yang bisa mendengar gaib, bisa melihat gaib. Nah, kembali lagi, melihat gaib ini kan masih kontroversi ya, karena nggak bisa dibuktikan. Kamu bisa lihat, saya nggak bisa lihat. Nah, termasuk EG juga, EG nggak bisa totally lihat. Tapi kalau ditanya EG, demi Tuhan EG pernah ngelihat. EG pribadi ya, EG pribadi. EG pernah ngelihat itu di depan EG, tapi bukan selalu ngelihat. Selanjutnya EG bisa merasakan. Di sini kayaknya ada hawa-hawa energi negatif nih. Tapi energi negatifnya itu apakah itu jinnya dan sebagainya, cukup EG yang tahu. Karena EG tidak mau jadi kontroversi di dalam dunia gaib ya. Nah, habis itu kan masih banyak indigo-indigo yang lain, dan itu bisa dijelaskan per masing-masing sub dari indigonya masing-masing. Tipenya. Tipe. Nah, kalau EG precognition, EG bisa menjelaskan tentang precognition. Gitu. Kalau aku tentang frekuensi, aku tuh pernah baca satu buku. Nah, itu buku kan ilmiah ya. Benar. Jadi di kita itu ada frekuensi memang. Nah, kita ketemu orang itu kadang-kadang karena sefrekuensi. Bener nggak? Benar. Nah, kita ada di lingkungan itu, aku baca buku nih loh ya, bukan karena aku mengalami. Ada di, misalnya nih kita nih, karena kita sefrekuensi, tiba-tiba kita bisa bertemu, bisa bicara, tiba-tiba dari sudut mana kita ketemu karena frekuensi itu. Nah, berarti kan kalau saya baca ya memang karena memang alam ini kita mimpi aja ya. Contoh ya, saya bukan anak indigo, tapi saya bermimpi sesuatu, dan itu nggak berapa lama gitu ya, itu mimpi bisa kewujud gitu. Apalagi ya itu mungkin itu. Jadi gini. Artinya itu ada. Jadi sebenarnya gini. Manusia kalau dari psikologi itu kita mempunyai 3 gelombang. Kita ada gelombang alfa, beta, theta. Gelombang beta kayak gini, kita lagi ngobrol, ini gelombang yang kita lagi sadar. Nah, ada yang namanya gelombang alfa, yaitu alam bawah sadar. Jadi secara saintis itu juga sudah ada banyak makalahnya yang tentang gelombang alam bawah sadar ini. Dengan gelombang theta yang gelombang tidur. Nah, seperti EG, yang EG pahamin diri EG bisa dapat gambaran-gambaran besarnya itu dari gelombang alfa. Antara EG sadar dan tidak sadar, itu masuknya ke alam bawah sadar. Jadi secara physically bukan EG yang dapatinnya, tapi gambaran yang lewat
ketangkap secara gambaran yang lewat itu. Jadi Eji bukan dengan sengaja menerawang, wah ini akan terjadi apapun, tidak. Jadi ini benar-benar spontan dia lewat dan Eji dapatlah gitu momentum itu, gitu. Jadi itu ada di gelombang alfa. Nah, yang seperti yang Anti tadi cerita, Anti Kamel, di gelombang alfa itu biasanya orang dapatnya di kondisi mau tidur. Jadi antara tidur sama setengah tidur, kayak ngerasain kan, frekuensinya kan nyambung tuh di situ. Nah, itulah frekuensi yang nyambung. Jadi terkadang ada kan yang mimpi jadi kenyataan dan sebagainya. Karena mereka masuk ke gelombang itu. Jadi secara sadar kita nggak bisa masuk ke gelombang itu. Nah, kelebihan anak indigo adalah kalau Eji pribadi di fase sadar Eji bisa masuk ke gelombang alfanya. Oh, jadi kita sadar itu, jadi kayak dia tuh kayak, iya ibaratnya kalau orang Buddha gitu ya, pertama meditasi ya. Iya benar. Jadi ini tanpa meditasi udah bisa ngerasain. Sebenarnya pertama kali Eji juga meditasi dulu. Eji pernah belajar 4 tahun meditasi. Gitu. Jadi pas waktu Eji belajar meditasi, disitulah kebuka semua gelombang-gelombang alfa itu gitu loh. Jadi begitu bisa masuk ke gelombang alfa dengan kondisi sadar, itulah Eji dapatin gambaran-gambaran. Wow, gitu. Aku tuh pernah meditasi ngantuk. Gimana itu? Karena tidak terbiasa. Iya berat loh. Jangan pikir meditasi itu gampang. Karena dari 0 menit, 0 detik sampai 15 menit pertama itu kita lagi merasakan sakitnya, termasuk pegel, kaki pegel, kesemutan. Itu fase yang membuat kita tidak konsen. 15 menit sampai 30 menit yang fase keduanya itu sudah fase di mana kita mendapatkan ketenangan batin. Jadi kayak kita udah nggak ngerasain sakitnya sama sekali atau kesemutan atau pegel. After 30 menit itu kita sudah masuk ke dalam gelombang. Nah, kalau Eji rutinitas meditasi yang bisa Eji jalani itu 2 jam. Jadi sekali duduk itu 2 jam gitu. Jadi dan 2 jam itulah itu yang secara gelombang otak itu udah membawa ke arah-arah yang gitu. Tiba-tiba ketangkap lah pas pertama kali kamu viral tuh menebak jatuhnya pesawat Sriwijaya. Itu lagi meditasi? Enggak, itu kondisi lagi ngobrol bareng teman, tapi kan waktu Eji pertama pelajarannya itu kan sebelum. Jadi 4 tahun itu Eji belajar tentang meditasi, Eji belajar tentang fase di mana memasuki gelombang dan sebagainya, fokus pikiran dan sebagainya, dan tanpa disadari itu terlatih. Itu momentum di mana Eji terasah keindigoannya. Nah, di situ jadi kondisi sadar bisa tiba-tiba lewat aja Eji dapat, habis itu Eji realisasikan berupa gambar. Gitu. Dan yang Sriwijaya 4 hari sebelum kejadian. 4 hari sebelum kejadian? Iya, benar. Merinding nggak sih pas memprediksinya gitu? Kan ya ampun, sedih banget gitu, kayak beban gitu nggak sih? Iya, lebih cenderung ketakutan sih. Karena yang Eji khawatir dari dulu, Eji selalu cerita, Eji khawatir keluarga Eji ada di dalam pesawat itu. Apakah entah itu tante, om atau siapapun lah ya, atau keluarga Eji, atau pertemanan Eji, teman-teman Eji ada di dalam itu. Karena itu fase yang paling tidak bisa Eji kontrol, karena Eji nggak tahu siapa yang ada di dalam itu. Eji bisa ngelihat, misalkan tahu ini akan terjadi, atau feeling ini akan terjadi, karena oh ini jangka waktunya udah nggak lama dan sebagainya. Tapi Eji nggak tahu itu tanggalnya kapan, bulannya kapan, jamnya kapan, Eji nggak tahu. Terus apakah itu cobaan buat keluarga atau orang lain? Itu yang paling menyeramkan kayaknya ya. Ya, dan itu kan kita nggak tahu kan. Begitu udah kejadian, hal pertama biasanya Eji itu terdiam. Jadi Eji biasanya ada 2 kali fase diam. Fase diam pertama begitu Eji dapat gambaran, waduh ini masalah besar nih, ini bencana besar nih. Eji biasanya akan terdiam. Sama fase kedua adalah di saat kejadian. Karena di saat kejadian Eji itu biasa akan diam, berusaha untuk mencari lagi ada atau tidak. Misalkan contoh, misalkan pesawat lagi hilang kontak, Eji akan berusaha, aduh ini kemana nih, pesawat kemana nih. Tapi ujung-ujungnya biasanya nggak dapet, karena kan itu udah bercampur sama emosional kan, bercampur ketakutan, emosional, keinginan, itu nggak akan dapat. Malah yang spontan yang lewat, yang ketangkap itu yang dapat. Nah biasanya itu jarang akan dapat kalau di saat berusaha untuk mencari, malah makin jauh, malah nggak tahu di mana dan sebagainya. Ini kan lagi memanas nih, walaupun kita lagi di 2022, tapi udah panas banget kayaknya untuk 2024. Sedikit dong bacaan-bacaan 2024 yang ya sedikit aja, kira-kira pernah nerawang apa atau lihat situasi yang sekarang. Saya pertanyaan simpel deh, kira-kira
berapa calon presiden sih yang akan maju? Nah, itu Eji belum pernah lihat dan Eji tidak melakukan penerapan. Tapi yang pastinya suhunya akan panas. Udah mulai panas. Yes, suhunya pasti akan panas karena apa yang pernah Eji lihat yang mungkin Eji belum pernah publikasi, karena secara pribadi Eji itu tidak berusaha untuk mengomentari secara politik ya, karena Eji paham posisinya Eji, di mana kenapa Eji bilang suhunya akan panas, karena ini ada perimbangan gitu loh. Yang pernah Eji bilang, wah ini si A, si B, si C, oh kayaknya ini kuat nih gitu loh. Kayak ada perimbangan yang secara instingnya Eji ini akan panas. Panas dalam konteksnya berimbang ya. Konteksnya berimbang. Jadi akan ada gebrakan-gebrakan baru sih. Yang luar biasa. Ya pastinya akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Pasti harus wajib. Ya. Karena Indonesia dan dunia lagi diterpa COVID-19. Benar. Kita lagi dicoba seluruh dunia. Benar. Nah, dan Indonesia termasuk yang hebat. Ya, benar. Dunia yang beberapa negara lain sudah ibaratnya sudah kena imbas, ya kan, kolaps, nilai tukarnya jatuh, berantakan. Tapi Indonesia ya kita masih stabil dengan ya mungkin karena presiden juga dan jajarannya juga mensupport luar biasa untuk COVID ini. Tadi ini menarik banget yang tadi Mas bilang. Aku manggil apa? Jadi Mas apa? Ji itu keren banget yang kamu bilang tadi ada 4 unsur. Yes, benar. 4 unsur dan kamu tuh ngebaca unsur aku dan itu tepat banget. Nah, jadi gini, kalau dari Bazi itu ada 5 unsur. Jadi ada api, logam, tanah, kayu, air. Nah, kelima jenis ini kalau disinkronkan dengan psikologi, dengan psikis, itu kan ada 4 jenis manusia. Ada plekmatis, koleris, sanguinis, dan melankolis. Nah, kalau yang koleris, yang jiwa kepemimpinannya tinggi, kalau dari unsur dia akan unsur api atau logam. Oh, itu gimana tuh, Kak? Nah, kalau karakter api atau logam itu yang koleris itu kan koleris pemimpin ya. Jadi yang kayak dia pengen keangkuhan tinggi dengan pengen yang prinsip yang sangat kuat, sangat keras kepala, bebal, itu bagian dari yang orang koleris. Nah, yang kedua plekmatis. Kalau plekmatis di unsur itu dia adalah unsur air. Unsur air plekmatis itu yang bawaannya akan sangat tenang, dia tuh pendiam gitu, introvert, itu air. Dan termasuk juga orang-orang yang secara perjalanannya, kalau air itu yang introvert yang suka menyendiri lah. Jadi kalau cewek itu dia akan nangis-nangis aja gitu. Kalau yang cowoknya dia akan bergerak, dia akan bertindak kalau kita lihat agak kemayu-kemayu sedikit. Tapi karena dia bawa perasaan kan. Nah itu yang plekmatis. Nah aku nih. Sebelum satu lagi melankolis. Kalau melankolis di unsurnya adalah kayu. Jadi kalau orang melankolis itu orang yang pengen perfect semua. Termasuk pakaiannya disusun sangat rapi, pokoknya orang yang paling rapi itu yang kita anggap itu sebagai melankolis. Dan orang yang rapi itu termasuk dalam segala sesuatu kerjaan itu, kalau menurut dia belum bagus dia akan ulang, belum bagus dia akan ulang dan ulang-ulang terus. Itu orang melankolis. Nah terakhir ini yang sanguinis nih, sanguinis tanah yang kayak unsur kakak tanah. Orang sanguinis adalah orang yang mau membawa kebahagiaan orang lain. Karena orang sanguinis itu adalah sanguinis terkenal. Jadi dia yang kayak pengen bahagiain orang lain, tapi di diri dia sendiri, di saat dia ada masalah, dia butuh korban nih ceritanya. Jadi korban untuk dilampiaskan. Dan korban untuk orang tanah ini cocok adalah unsur air atau plekmatis. Nah, gitu. Itu benar banget. Jadi kan selain aku tuh suka apa ya? Jadi kadang orang kan kamu tuh kayak nggak buat apa sih, Mas? Contohnya aku ke politik sekarang. Kenapa aku ke politik? Karena aku tuh bener-bener pengen membantu orang, orang susah. Itu murni bukan kayak setting kayak sok-sokan atau gimana. Emang itu. Aku jadi penyanyi pun. Kenapa aku milih jadi penyanyi? Yang awalnya aku tuh nolak-nolak jadi penyanyi. Karena aku asalnya atlet, karena di dunia entertain aku bisa membahagiakan orang gitu. Jadi intinya itu, di dunia politik pada saat aku membantu orang, kok orang bahagia ya. Akhirnya aku nemukan kenyamanan di situ. Nah itu maksudnya korban itu tadi gitu. Orang jadi, susah, orang apa. Termasuk dalam hal mencari pasangan. Termasuk mencari pasangan. Aku tuh suka banget sama orang yang ada bermasalah, orang ini terus kayak aku tuh ngerasa berusaha membahagiakan, sok jadi penyembuh. Tapi menurut aku sok jadi penyembuh
penyembuh, tapi ternyata memang aku jadi penyembuh. Karena kalau Onti sadarin itu bagian dari tantangan kamu. Jadi kayak kamu punya tantangan baru toh. Iya. Jadi kayak gue ketemu ini orang lagi nangis, lagi sedih, gue jadi kayak wah ini tantangan gue nih untuk bantuin. Itu dia posisinya. Dan orang lain mikir gue tuh gila ya gitu. Kalau lo mau tuh ada di titik saat sulit buat orang. Nah aku tuh selalu suka ada di titik orang saat sulit. Nah kalau orang udah happy, gua nggak mau lagi tuh, udah selesai. Karena itu bagian mereka udah menyembuhkan dirinya kan, jadi artinya udah sembuh gitu. Nah memang itu memang kerjaannya orang tanah, enggak? Itu memang kerjaannya orang tanah atau kerjaan orang yang bertipe sanguinis. Kadang-kadang aku kesel juga lah lihat diriku gitu loh ya, kok bisa sih aku tuh hobi banget gitu menyembuhkan orang di titik orang susah. Hobi banget aku ada di tengah-tengah orang susah. Karena itu kan mencoba mencari tantangan baru. Jadi kayak ini loh, kayak misalkan nih, misalkan Onti belum pernah makan satu buah nih, buah-buahan ini belum pernah makan, kan jadi ada kayak gejolak hasrat dia, gue pengen coba nih rasanya apa nih. Nah seperti itu juga kamu masuk ke dalam masyarakat atau komunitas. Jadi kayak ada tantangan diri. Iya gitu. benar, tapi kan orang lain belum tentu mau. 1000 orang mungkin tipe kayak aku apa banyak juga ya? Tipe yang tanah memang hampir seperti itu. Iya, tipe yang tanah rata-rata kayak aku penyembuh ya berarti. Emang ditakdirkan Tuhan untuk jadi penyembuh. Jadi gini, ibaratnya gini, gimana seperti komedian itu gimana membuat orang tertawa, sama seperti halnya yang dijalankan Onti. Kalau pengen buat mereka tertawa kan dia harus keluarkan jurus-jurus untuk mereka tertawa ya. Sama dengan posisinya Onti, gimana buat orang itu bisa selesai dari masalahnya. Dan itulah bagian dari tantangan gejolak kepuasan. Nah, orang berterima kasih ya sama orang kayak aku ini. Tapi padahal sebenarnya aku berterima kasih sama dia. Karena dikasih peluang kan. Karena untuk menyembuhkan dia. Karena dengan adanya aku ada di tengah-tengah kesusahan dia, aku tuh merasa hidup. Jadi kadang aku bilang sama orang itu, orang kan berterima kasih ya. Karena aku bilang, enggak, aku yang thank you. Karena dengan kamu ada, terus aku merasa hidup, terus aku merasa lebih dekat sama Tuhan. Benar. Karena itu memang tantangan orangnya tanah. Gitu. Wow, keren banget dirimu Ji, pokoknya kamu top. Ini baru kali ini aku ketemu ya. Pokoknya kalau setan merah dan setan biru kayaknya ini bener, ini mah keren karena ada ilmunya. Dan aku tuh kalau aku tuh susah banget tuh percaya sama yang kayak gitu-gitu kalau nggak ada ilmunya, nggak masuk ke secara Eji pribadi juga kan Eji udah cerita keluarga Eji itu paranormal dan Eji secara pribadi nggak percaya juga tentang itu gitu. Iya, dan aku juga agak sensitif. Scorpio, Scorpio kan juga. And Scorpio tuh. Iya. Jadi ini Scorpio. Emang Scorpio tuh kayak punya. Kalau aku nolak. Kayak misalnya ada aku sekarang di mimpi itu aku nolak gitu. Aku nggak mau nerima, nggak mau menolak banget sensitivitasku itu. Tapi kalau dirimu kan emang mendalami dan makanya kita ngomong nyambung tadi. Sama-sama Scorpio. Kayaknya abis ini karena ini sudah di sana indigo satunya udah gini-gini. Kat udah kepanjangan dah. Udah seru banget. Thank you Ji. Sama-sama. Kamu udah memberikan pencerahan, udah diskusi panjang lebar, dan baru kali ini aku nemu diskusi yang asik banget. Thank you buat teman-teman, harus nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe ya. Terus apanya YouTube-nya ada juga nggak atau Instagram? Eji saat ini bergabung di salah satu PH besar, jadi YouTube-nya di handle PH besar. Apa namanya PH-nya? Oke, sekarang di Indigo Production, jadi di Cumi-Cumi. Nanti kita akan ada konten baru itu yang benar-benar yang cerita tentang Imeji yang Eji membawa tentang perjalanan ini logiknya untuk garis tangan. Wow, aku yakin pasti meledak. Karena memang dia the best. Siap. Thank you. Thank you. Bye.